Baik, assalamualaikum. Kembali bertemu di kuliah sesi asinkronus dari eh, Fisika Matematika 2. Jadi ini kuliah asinkronus ini adalah kuliah pertama pasca UTS ya, pasca ujian tengah semester. Kita sudah menuntaskan materi variabel kompleks dan materi deret dan transformasi Fourier ya. Jadi di materi setengah semester kedua ini ya seperti yang sudah kita canangkan di awal, kita akan membahas mengenai integral transformasi integral dan kalkulus variasi. Oke, kita akan mulai dengan transformasi integral dulu ya. Kalau mungkin Anda agak heran karena sempat ingat di awal kuliah saya sebenarnya menulisnya adalah transformasi Laplace ya. Nah, transformasi integral ini merupakan transformasi integral ya, atau integral transforms. Ini merupakan suatu bentuk bentuk general dari transformasi Laplace ya. Di mana transformasi Laplace nanti akan menjadi bagian dari transformasi, salah satu contoh dari transformasi integral ya. Jadi kenapa kita tidak membahas transformasi Laplace saja, Pak? Karena saya pelajari bahwa ada beberapa di kelas Fismat 1 yang sudah mencakup transformasi Laplace ya. Kalau seingat saya kalau kelas saya sendiri dulu waktu itu saya tidak membahas sampai transformasi Laplace ya. Tapi mungkin ada kelas di antara kalian yang sudah membahas sampai transformasi Laplace. Jadi kalau saya ulang transformasi Laplace lagi mungkin akan redundant ya, akan mengulang lagi tanpa ada sesuatu yang baru ya. Jadi saya memutuskan dan bukan saya memutuskan tapi kita dosen paralel memutuskan untuk mengcover integral transform secara umum ya, transformasi integral secara umum. Tentunya tidak akan mengcover 100% transformasi integral, ini juga sangat luas ya. Tapi ya kita akan coba bahas pokok-pokok yang memang relevan dan esensial ya, terutama juga mengenai transformasi Laplace. Oke, jadi kita akan mulai dari sesuatu yang general, transformasi integral atau integral transform. Apa itu integral transform? Integral transform ini eh, mudahnya adalah sesuatu jenis transformasi ya dalam matematika yang dilakukan secara integral. Jadi ya ini sekedar pengantar. Kalau Anda ingat kan Anda belajar mengenai kalkulus vektor ya, kalkulus vektor misalnya dalam kalkulus vektor di Fismat 1 ya. Itu kan ada operator ya. Ada misalnya operator nabla ya kan, atau operator ini bisa bekerja sebagai del gradien, bisa bekerja sebagai divergensi maupun curl ya. Ini bisa del ataupun dia bisa berupa gradien atau bisa berupa curl atau bisa berupa second order atau Laplacian ya kan. Ini merupakan jenis-jenis operator yang berupa diferensial atau derivatif ya kan. Anda lihat kan ini isinya adalah ya untuk memudahkan dalam ruang kartesian aja ya. Ini adalah x do per do x ya, plus y do per do y ya, plus z do per do z ya kan. Ini kan turunan ya atau derivatif, dan mereka dinamakan operator karena mereka bekerja pada suatu fungsi ya, fungsi yang continuous untuk menghasilkan suatu fungsi yang lain ya. Jadi operator itu ibarat, misalnya saya ambil gradien ya, operator itu ibarat suatu mesin gitu ya. Operator gradien ini ibarat suatu mesin ya. Inputnya adalah fungsi skalar ya. Fungsi skalar inputnya ya, x, y, z ya. Di dalam mesin ini diolah dan outputnya adalah suatu fungsi vektor, yaitu fungsi vektor adalah grad f, yaitu adalah isinya adalah do f do x ya, x plus do f do y ya, do f do z. Ya, ini kan fungsi yang secara umum berbeda dengan ini ya. Jadi inputnya sesuatu,
isinya apa? Maksudnya bentuk eksplisitnya berbeda gitu ya, atau komponen vektornya berbeda secara umum dengan input fungsi aslinya ya. Nah, PL ini bekerja sebagai operator. Jadi Anda bisa membayangkan operator itu semacam semacam mesin lah ya, atau black box yang Anda masukkan suatu input, Anda keluar suatu output. Ini suatu operator diferensial atau operator derivatif ya. Sekarang kita akan belajar operator yang berupa integral ya. Nah, ini kita namakan integral transform ya, salah satunya. Integral transform ini seperti apa? Integral transform ini ya saya namakan ini transformasi integral ya, TI gitu ya. Saya juga bisa misalkan dia sebagai suatu black box, suatu kotak ya, suatu mesin ya, di mana inputnya gitu. Input adalah suatu fungsi, misalnya fungsi f. Untuk di sini kita kan membahas mengenai integralnya lipat satu, jadi di sini fungsinya fungsi single variable atau fungsi satu variabel ya. Katakanlah fungsi ft ya. T ini bisa berupa waktu, bisa berupa variabel bebas apapun. Jadi di sini saya akan berbicara T maupun X dalam konteks matematika. Jadi tidak harus berupa ruang, tidak harus berupa waktu ya. Pada satu penerapan tertentu di fisika dia bisa berupa waktu, pada penerapan yang lain dia bisa berupa posisi ya. Jadi T ini semacam independent variable saja ya. Jadi F bergantung pada T ya. Kita masukkan ke dalam black box transformasi integral, kita keluarkan hasilnya adalah G sebagai fungsi X ya. Jadi dia fungsi dari variabel yang berbeda. Nah, apa isi dari TI ini gitu ya? Isi dari TI ini kita secara umum transformasi integral itu bisa didefinisikan sebagai, jadi ini kan outputnya ya. Jadi saya menulis G sebagai fungsi X itu adalah transformasi integral jika dia bisa dituliskan seperti ini ya. Integral dari A sampai B, A dan B adalah suatu konstanta sembarang ya. Dari FT, integral dari FT dikalikan K. DT. Oke, jadi inilah bentuk umum dari transformasi integral. Oke. Ini yang kita namakan sebagai transformasi integral atau integral transform. Jadi sekali Anda masukkan input F sebagai fungsi T, maka mesin itu bekerja dengan cara mengintegralkan fungsi Anda yang dikalikan dengan suatu fungsi tertentu ya, fungsi yang umum ya. Fungsi ini tentunya berbeda-beda untuk jenis integral transform yang berbeda ya. Diintegralkan terhadap variabel T ya. Maka Anda akan keluarnya adalah suatu fungsi baru yang berupa yang bergantung pada variabel X. Oke. Nah, jadi sebenarnya integral transform ini bergantung pada sesuatu objek atau suatu fungsi yang mengalihkan fungsi input ya sebagai integrannya ya. Sebagai integrannya saya punya ft dikalikan suatu fungsi k. K ini fungsi dari dua variabel, dia bergantung pada x dan t ya kan. Kenapa? Ya karena saya mengintegralkan terhadap t ya. Jadi kalau k ini tidak bergantung pada t, jadi konstanta saja terhadap integral ini gitu kan. Jadi trivial transformasinya. Dan ini juga bergantung pada X karena fungsi outputnya haruslah fungsi X. Jadi dia bergantung pada X dan T. Nah, K ini yang kita namakan sebagai kernel. Kernel dari transformasi integral ya. Nah, kernel ini bentuk fungsinya apa? Ya bergantung. Secara umum dia adalah fungsi dari X dan T, di mana X adalah variabel dari fungsi output dan T adalah variabel dari fungsi input ya. Jadi kernel ini bergantung pada kedua variabel tersebut. Bentuknya umum. Maksudnya umum, maksudnya nanti kita lihat pada jenis transformasi integral yang berbeda-beda, kernel ini akan mengambil bentuk yang berbeda-beda ya. Jadi tergantung definisi transformasi integralnya ya. Tapi semua transformasi integral akan memiliki kernel ini ya. Punya fungsi kernel ini ya. Kernel inilah jadi semacam mesin ya.
atau interior dari mesinnya, kalau boleh saya katakan, yang kalau saya kalikan dengan fungsi asal dan saya integralkan menghasilkan fungsi yang baru, gitu ya. Nah, jadi Gx ini fungsi output, ya. Nah, lazim juga kita menuliskannya seperti ini ya, Gx ini lazim ditulis orang sebagai L dari Ft. Jadi maksudnya kalau Anda menulis Gx adalah L dari Ft itu berarti ya ini ya maksudnya ya. L dari Ft itu berarti integral di Ft yang dikalikan dengan Kx, T, diintegralkan terhadap T. Ya. Itu maksudnya ya. L ini maksudnya adalah integral transform. Ya. Jadi L ini semacam operator. Ya. Jadi L di sini adalah operator integral. Ya. Operator transformasi integral. Ya. Jadi Anda bisa membandingkan atau menganalogikan kalau tadi misalnya pada kalkulus vektor saya punya del ya atau grad atau curl atau Laplacian yang merupakan operator derivatif, maka di sini saya punya L script gini yang merupakan operator dari integral atau operator dari transformasi integral. Nah, sekarang oke, sekarang saya kesampingkan sebentar ya. Saya mau menyinggung mengenai satu istilah yang namanya linear operator atau operator linear. Ya. Sebelum saya membahas mengenai operator linear, saya perlu mungkin menyegarkan ingatan kita mengenai apa itu definisi linear ya dalam fungsi. Atau misalnya suatu fungsi itu dinamakan linear itu kalau apa, gitu ya. Fungsi itu dinamakan linear kalau apa ya. Jadi misalnya gini, ada dua syarat sebenarnya linearitas itu ya. Dalam matematik linearitas itu memenuhi dua syarat. Jadi suatu fungsi itu dinamakan katakanlah fungsi fx itu linear jika atau gini ya, mungkin saya tulisnya seperti ini aja. Atau f sebagai fungsi x ini dinamakan linear jika f dari x1 plus x2 ini sama dengan f dari x1 plus f dari x2, ya. Yang kedua, syarat linear itu adalah jika fungsi dari suatu konstanta mengalihkan x ini sama dengan c, konstantanya mengalihkan fungsi x itu sendiri, gitu ya. Ini syarat linear ya. Dan kenapa dan fungsi apa yang memenuhi syarat linear ini? Ya, Anda lihat bahwa fungsi yang memenuhi syarat linear ini adalah fungsi linear, yaitu misalnya fx sama dengan x, ya. Karena kalau Anda lihat di sini f x1 plus x2 ini kan berarti adalah sama saja dengan x1 plus x2 ya. Dan ini kan sama dengan f dari x1 ya ditambah f dari x2. Ini juga bisa pengurangan ya, plus minus ya. Ya kan? Ya syarat kedua kalau saya punya tadi apa? F dari cx ya kan? Ya ini berarti adalah cx saja, ya kan? Dan cx saja itu kan adalah c dikalikan x. X adalah fx ya. Jadi dalam bentuk fungsi polinom ya, satu-satunya fungsi yang memenuhi kondisi linear ya adalah fungsi linear ya, x gitu ya. Ini sifat linear dari fungsi ya. Nah, saya akan katakan bahwa L ini sifatnya adalah operator linear ya. L
adalah operator linier. Kenapa? Karena dia memenuhi sifat-sifat seperti fungsi linier tadi. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya dia memiliki sifat pertama ya, transformasi integral dari dua buah fungsi, misalnya F1 sebagai fungsi T tambah atau kurang dari F2 sebagai fungsi T, ya. Ini Anda akan lihat atau kita akan lihat nanti ini sama dengan L dari F1 ditambah atau kurang L dari F2. Ya, ini sifat operator linier yang pertama. Yang kedua, L dari C mengalihkan suatu konstanta mengalihkan fungsi T, ini akan sama dengan C mengalihkan L Ft. Ya. Coba kita buktikan. Kita buktikan pembuktian pertama dulu ya. Pembuktian pertama, ya. Misalnya saya mau menghitung transformasi dari F1 T plus minus F2 T. Maka dari definisi L adalah ini, ya kan? Ini dapat saya tulis sebagai integral dari A sampai B, ya kan? Argumen dari L-nya, operator L-nya adalah F1T gitu kan, ditambah F2T. Ini mengalihkan kernel ya, kernel X, T, dt ya kan. Tapi kita tahu sifat dari integral itu kan adalah linear terhadap integrannya ya. Ini kan tiada lain daripada, kalau saya bisa pecah integral ini menjadi F1T mengalihkan ke X, T, dt ya, ditambah atau dikurang, ya kan? Ini kan bisa bersifat seperti itu ya, integral dari A sampai B, F2T, Kx, T, dt, ya kan? Tapi suku pertama ini tiada lain daripada L untuk F1, dan suku kedua tiada lain daripada L untuk F2. Jadi sifat pertama terbukti bahwa dia operator dari F1 plus F2 itu sama dengan operator F1 ditambah operator F2. Sifat yang kedua lebih mudah lagi, ya. Ini kan adalah C Ft kalikan kernel X, T, dt. Tapi kita tahu C ini kan konstanta terhadap T, dia bisa saya keluarkan dari integral. Ini hanyalah seperti ini saja ya. Nah, dalam integral ini kan adalah L. Maka ini sama dengan C dikalikan L Ft. Oke, jadi kita lihat bahwa memang operator L ini memenuhi sifat linier, ya. Memenuhi sifat linier. Oke, ya kalau tadi G ini dapat saya tulis sebagai dalam bentuk notasi L, ya. Ya maka sebaliknya berlaku ya, inverse-nya berlaku, maka F sebagai fungsi T ini bisa saya tulis sebagai operator inverse dari Gx ya. Ya, gitu ya. Ya kan? Ini seperti inverse fungsi ya. Jadi ini inverse operator. Nah, oke, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita harus mempelajari integral transform ya? Apa gunanya transformasi integral ini di fisika ya, atau di kehidupan? Kalau Anda ingat, saya mengambil analogi ketika kita membahas mengenai kompleks variabel itu seperti dunia kompleks itu seperti dunia yang dia tidak real, tapi ada kalanya banyak problem-problem di fisika yang kalau kita attack secara langsung di dunia real itu sangat sulit untuk dikerjakan ya. Atau kita tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya.
Nah, tapi kalau kita bawa dia ke dunia kompleks, kita jadikan problem real tadi menjadi problem kompleks, kita attack dia di dunia kompleks, kita lihat bahwa itu mudah dikerjakan, ya kan? Karena ya dunia kompleks ini seperti menawarkan teknik-teknik yang yang baru yang tidak ada di dunia real, ya kan? Nah, sehingga problem tadi ketika dibawa ke dunia kompleks, kita bisa selesaikan, ya kan? Nah, dapat hasilnya, lalu kita bawa lagi ke dunia real. Kita tafsirkan hasilnya di dunia real ya. Contohnya waktu itu saya membahas mengenai ya integral seperti ini ya, integral sin x per x ya dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga, ya kan? Anda akan kesulitan untuk menyelesaikan integral ini secara brute force ya. Karena batasnya ini dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. Ah, ya kan? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita membawa integral ini ke menjadi integral kompleks ya. Jadi integral terhadap kontur kompleks, integralnya ya Anda bisa bawa sebagai sin z boleh atau kita lebih generalisir menjadi e pangkat iz ya kan per z. Jadi integral yang tadi terdefinisi di di sumbu real, sekarang kita coba generalisir integralnya terdefinisi di ruang kompleks ya kan. Dan Anda bisa menyelesaikan integral ini. Kenapa? Karena kita punya teknik yang namanya teorema Cauchy ya kan, integral Cauchy ya, atau juga kita punya yang namanya teorema residu ya yang berpangkal pada teorema Cauchy tentunya. Kita tinggal memilih kontur yang tepat ya untuk menyelesaikan integral ini, kita cari polesnya, kita cari titik singularnya, kita hitung residunya ya kan. Kita dapat dengan mudah menyelesaikan integral ini ya. Integral ini dapat diselesaikan dengan mudah. Sekarang pertanyaannya, kita sudah dapat hasil di bagian di dunia yang real gitu ya. Jadi ini kalau boleh saya tarik bagannya, ini saya bisa selesaikan dengan teorema residu gitu ya. Teorema residu diselesaikan gitu kan. Ya kan? Dari sini ya, jadi gini, kalau saya melihat tadi integral awal ini yang problem yang ingin kita selesaikan. Ini kalau kita cari langsung hasilnya susah gitu ya. Solusinya gitu ya. Susah, makanya kita detour dulu, kita membelok dulu arahnya ya, mencari bentuk yang kita masuk ke dunia kompleks, kita selesaikan dia dengan teknik di dunia kompleks, teknik residu, kita dapatkan hasilnya ya. Hasilnya lalu kita tafsirkan kembali ke dunia real gitu ya. Jadi kalau langsung dari sini ke sini itu sulit, kebanyakan sulit ya. Bahkan mungkin ya bisa kita katakan tidak bisa dikerjakan. Tapi kalau kita memutar dulu, detour dulu, mungkin lebih panjang, tapi bisa dikerjakan. Dan hasilnya itu solusinya bisa kita interpretasi kembali ke dunia real. Jadi dapat hasilnya. Jadi kadang-kadang teknik-teknik seperti ini kita butuhkan ya untuk menyelesaikan problem-problem di dunia nyata. Nah, itu juga yang terjadi dengan transformasi integral ya. Kalau saya punya suatu problem gitu ya. Saya punya original problem saya tulis di sini. Saya punya problem awal ya, problem aslinya itu di dunia ya ini bukan real atau kompleks tapi saya punya problem asli dari suatu masalah gitu. Saya punya suatu fenomena alam yang kalau saya modelkan dalam bentuk model matematik ini harus saya cari solusinya ya. Jadi problem aslinya seperti itu gitu ya. Kalau saya ingin mencari tentunya solusinya ya gitu ya, solusi asli. Solusinya
ya kan? Tapi ini kadang-kadang atau sering kali ya sulit ya, sulit sulit untuk dari sini ke sini itu sangat tidak mudah ya. Karena alam ini kan sangat sangat kompleks ya, maksudnya sangat complicated, sangat non-linear ya. Jadi bahkan model matematisnya pun kadang sulit untuk dikerjakan cari solusinya ya. Apa yang kita bisa lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita memutar sedikit ya, strateginya kita memutar sedikit, kita bawa problem asli itu gitu ya, kita lakukan transformasi, jadi di sini adalah transformasi integral, perannya di sini, transformasi integral. Kita bawa problem asli itu ke ranah yang dinamakan ruang ruang transform ya. Kita bawa dia problem ini yang tadi di dunia asli menjadi problem di ruang transform. Ya, saya menerjemahkannya ruang transform ya. Ini dari bahasa Inggris transform space ya. Apakah ruang transformasi? Ya, sama saja ya. Jadi intinya adalah saya membawa problem asli ini dengan melakukan transformasi integral tadi, problem asli tersebut menjadi suatu objek di ruang transform. Nah, di ruang transform ini ya kita bisa cari solusinya gitu ya. Kita bisa cari solusinya solusi di ruang transform gitu ya. Nah, kadang-kadang atau seringnya mencari solusi di ruang transform ini tidak sesuai mencari solusi dari problem asli. Ya. Sama seperti tadi ya, kadang-kadang ada problem di mana mencari integral, menghitung integral di ruang kompleks itu jauh lebih mudah dibandingkan menghitung integral di ruang real. Ya. Analoginya seperti itu. Nah saya tidak katakan mudah, tapi ini relatif mudah. Ya. Relatively easy. Relatif mudah atau relatif lebih mudah dibandingkan tadi ya, dari sini langsung ke situ. Ya. Jadi kita dengan detouring, dengan membelok sedikit, kita lakukan transformasi integral, kita selesaikan itu, mudah, kita terapkan, dapat solusinya. Nah, solusi yang kita dapatkan ini kan solusi di ruang transform, tentunya itu tidak menjawab pertanyaan. Pertanyaan awal kan ini ya, kita yang mencari solusi aslinya. Maka kita bawa lagi solusi di ruang transform itu, kita interpretasi. Dengan cara apa? Kalau tadi dari sini ke situ, itulah transformasi integral, maka ini melakukan transformasi inverse. Transformasi integral inverse maksudnya ya. Nah, jadi kurang lebih skemanya seperti itu ya. Kenapa kita butuh transformasi integral salah satunya untuk memudahkan kita atau sebagai strategi kita untuk mencari solusi. Untuk mencari solusi yang problem yang sulit ya. Problem sulit tadi kita bawa dulu ke ruang transform, kita selesaikan di ruang transform, dari situ kita lakukan transformasi inverse. Nah, tentunya Anda lihat di sini poin krusial dari bagian ini adalah bahwa transformasi inverse harus eksis ya, karena kalau enggak ya percuma. Solusi yang kita dapatkan tidak bisa kita korelasikan atau tidak bisa kita identifikasi, kita tidak bisa ekstrak solusi asli darinya ya. Jadi harus transformasi inverse ini harus ada, harus bisa dilakukan ya. Oke, jadi ini kurang lebih gambaran dari integral transform ya, atau transformasi integral. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari transformasi integral? Ya, di sini mungkin saya bisa contoh transformasi integral. Itu misalnya yang pertama, ya, ini Anda sudah pelajari ya, saya sudah minta Anda untuk melakukan reading assignment. Transformasi Fourier ya. Transformasi Fourier. Ya. Nah, kita sudah belajar mengenai deret Fourier, ya kan? Ketika deretnya ini kita bisa ambil limit continuous, maka deret Fourier ini dapat bertransformasi menjadi transformasi Fourier, ya. Transformasi Fourier itu seperti apa? Transformasi Fourier itu seperti ini. Kalau saya punya suatu fungsi
katakanlah di domain waktu, fungsi bergantung pada T, ya, maka saya bisa dapatkan fungsi lain yang bergantung pada frekuensi. Ya. Omega ini sebenarnya tidak harus frekuensi, tapi pada umumnya transformasi Fourier ini digunakan untuk mencari fungsi pada domain frekuensi. Ya. Ini didapatkan dengan seperakar 2pi. Seperakar 2pi ini purely konvensional ya. Mungkin di buku lain Anda akan lihat bahwa ini bukan seperakar 2pi, tapi seper2pi gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini cuma purely konvensional ya. Tapi ini konsisten ya. Ini integral dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga. Fungsi di domain waktu ya diintegralkan dikalikan dengan E pangkat I omega T dt. Ya, ini adalah transformasi Fourier-nya. Oke, Anda bisa mengidentifikasi di sini kernelnya adalah eksponensial I omega T, ya kan? Di sini Anda lihat ini adalah fungsi dari omega dan fungsi dari T. Ya. Ini transformasi Fourier. Nah, mungkin kita akan sedikit menyinggung mengenai ini sebelum masuk ke transformasi Laplace ya. Contoh kedua misalnya ya transformasi Laplace yang barusan saya singgung ya. Transformasi Laplace. Seperti apa sih transformasi Laplace ini? Mungkin bisa saya tulis dulu bentuknya. Nanti selanjutnya kita akan perdalam. Misalnya adalah suatu fungsi, saya punya fungsi f bergantung pada t, maka saya bisa ganti, saya bisa tunjukkan dia sebagai fungsi gitu ya. F besar, fungsinya lain ya, yang pada domain P. P ini ya bisa apapun ya, bergantung kasusnya. Tapi seperti ini bentuk transformasi Laplace-nya. Integral dari 0 sampai tak berhingga, fungsi awal, dikalikan E pangkat min PT dt. Anda lihat bahwa kernelnya adalah eksponensial pangkat min PT ini ya. Ini dinamakan sebagai transformasi Laplace ya. Ada lagi bentuk transformasi lain, misalnya ya mungkin kita akan tidak singgung ini di kuliah Fismat 2, yang namanya Hankel, transformasi Hankel ya. Transformasi Hankel. Bentuknya adalah saya ambil dari bentuk yang banyak ditulis di buku aja ya. Ini adalah integral dari 0 sampai tak berhingga ft dikalikan t-nya sendiri ya kan, dikalikan ada yang dinamakan fungsi jn bergantung pada alfa t dt. Apa itu jn? Jn ini adalah apa yang nanti di Fismat 3 dinamakan sebagai fungsi Bessel jenis ke n. Kita tidak akan membahas fungsi Hankel ini karena memang kita belum belajar mengenai fungsi Bessel ya. Jadi ini untuk pembahasan di Fismat 3. Sorry, ini Hankel pakai A. Hankel. Ya, ada contoh lagi misalnya adalah yang namanya fungsi atau transformasi Mellin ya. Mellin ini bentuknya seperti ini. G alfa ini sama dengan integral dari 0 sampai tak berhingga ft gitu ya. Kalikan t pangkat A-1 dt ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa ya pada kasus ini misalnya pada Hankel maka kernelnya adalah t dikalikan fungsi Bessel ya kan. Lalu pada kasus Mellin kernelnya adalah T pangkat alfa min 1 ya. Dan lain sebagainya. Jadi ada begitu banyak transformasi ya di literatur matematika ya. Anda bisa mengkonstruksi transformasi sendiri mungkin ya. Tinggal Anda lakukan integral dari fungsi asli dikalikan kernelnya apa. Ya, gitu ya. Silakan saja kalau Anda mau mengkonstruksi suatu transformasi baru. Tinggalkan nanti masalahnya apakah transformasi tersebut bisa memecahkan problem atau tidak, gitu kan? Jadi ini contoh-contoh saja ya. Saya menyinggung 4, tapi tentunya tidak hanya 4 ya. Transformasi integral yang ada di literatur ya. Anda bisa banyak menguliknya.
Oke, baik, sebelum masuk ke transformasi Laplace, mungkin saya akan sedikit menyinggung mengenai transformasi Fourier ya. Sekedar mengulang apa yang sudah kita pelajari ya. Transformasi Fourier. Ya, tadi seperti saya tulis, G omega ini diberikan sebagai seperakar 2pi integral dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga, ya. Ft E pangkat I omega T dt, ya kan? Nah, kernelnya adalah E pangkat I omega T, dan ya kita tahu E pangkat I omega T ini kan dapat diekspansi dalam bentuk sinus dan kosinus, jadi saya bisa tulis dia dalam bentuk sinus kosinus. Cos omega T plus I gitu ya, sin omega T dt, ya kan? Ada di sini Anda bisa mendefinisikan, kalau Anda ingat di kuliah Fourier itu kan ada fungsi yang genap, ada fungsi yang ganjil ya. Problem kita akan tersederhanakan kalau kita bisa memanfaatkan sifat fungsi genap dan fungsi ganjil ini kan. Kita tahu bahwa cos itu adalah fungsi genap ya, even function, sin adalah fungsi ganjil atau odd function ya. Jadi kita bisa definisikan G ini bisa punya langsung aja ya, GC ini saya namakan G untuk cos ya. Dimana artinya GC ini adalah 2 dikali, kenapa? Kali 2, karena kan memanfaatkan sifat fungsi genap, maka integral dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga ini saya bisa lipat 2 kali dari 0 sampai tak berhingga saja dikali 2 gitu ya. Ft dikalikan cos omega T dt jika Ft-nya genap ya. Mana yang sin-nya? Ya sin-nya akan 0 kalau Ft-nya genap. Nah, 2 per akar 2pi ini kan kalau Anda lihat ini menjadi, langsung aja saya tulis ya, ini kan akar 2 per pi. Ya. Akar 2 per pi. Ya. Sama, sekarang kalau misalnya f-nya fungsi ganjil, maka saya bisa definisikan GS. GS ini bagian G untuk sinus ya. Ini adalah sama juga, langsung akar 2 per pi. Ini 2 kalinya ya. Ft sin omega T dt kalau Ft-nya ganjil. Oke. Itu sifat-sifat yang bisa kita manfaatkan. Nah, ya misalnya saya punya, kita ambil contoh gitu ya. Kita ambil contoh, misalnya saya punya inputnya ya, Ft-nya ya, Ft-nya itu misalnya E pangkat minus alpha absolute value of T ya, minus alpha pangkat E pangkat minus alpha dikalikan nilai mutlak T. Ini artinya apa? Nilai mutlak T berarti T-nya negatif maupun T-nya positif, ini alpha T-nya kan selalu positif gitu ya. Jadi eksponensialnya kan selalu negatif. Kalau saya punya ini, maka bagaimana transformasi Fourier-nya ya,
transformasi Fourier-nya ya langsung aja saya tulis di sini 1/akar 2pi ya. Karena ini eksponensial maka saya gunakan transformasi Fourier-nya kernelnya eksponensial ya untuk memudahkan. Meskipun tidak harus sih. Ini dapat saya tulis seperti ini. E pangkat minus ya, karena sesama eksponensial jadi saya tulis saja E pangkat minus alfa T plus I omega. Sorry. Mungkin saya pisah aja karena yang satu adalah absolute value, satu lagi adalah tidak absolute value ya. E pangkat minus alfa T dikalikan E pangkat I omega T dt. Oke, bagaimana mengintegralkan ini? Nah, untuk mentekel absolute value-nya ini, nilai mutlaknya ini, maka kita bisa terpartisi integralnya ya, batas integralnya. Jadi di sini saya tulis G omega, ini 1/akar 2pi sama, tapi sekarang Anda lihat integral, sekarang gini, kalau saya evaluasi dari batasnya dari minus tak berhingga sampai 0, nah Anda lihat kalau T-nya ini dari minus tak berhingga sampai 0, maka nilai mutlak ini, nilai mutlak dari minus, ini T-nya kan negatif kan, dari minus tak berhingga sampai 0 kan berarti T-nya negatif ya. Ditarik nilai mutlak, makanya jadi plus gitu kan. Artinya apa? Artinya agar T-nya itu jadi plus, ketika saya ambil dari minus tak berhingga sampai 0, maka E pangkat minus alfa T-nya itu menjadi seperti ini ya, E pangkat minus alfa minus T gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya masukkan T dari minus tak berhingga sampai 0, ini dapatnya positif semuanya, ya kan? Dikalikan E pangkat I omega T dt. Nah, lalu sekarang batasnya dari 0 sampai tak berhingga, artinya ini rentang yang sumbu positif. Kalau sumbu positif, ya berarti T-nya sudah pasti positif. Jadi saya tinggal buka saja nilai mutlaknya, nggak ada masalah. Jadi nilai E pangkat minus alfa T, E pangkat I omega T. Nah, ini kan bisa saya tulis, kalau sudah seperti ini kan maka saya bisa, minta berhingga sampai 0, ini bisa digabung ya, E pangkat, jadi plus ya, E pangkat alfa T ya. Jadi ini alfa plus I omega gitu kan, kalikan T dt. Plus, integral dari 0 sampai tak berhingga, ini adalah E pangkat, nah ini adalah, saya tulisnya min alfa plus I omega dikalikan T dt. Gitu ya. Nah, ini integral elementary kan, karena ini cuma integral dari eksponensial, Anda bisa dengan mudah lakukan ya. Ini adalah 1/akar 2pi, maka ini dapatnya, ya inilah eksponensial, integralkan adalah eksponensial lagi. Dibagi dengan alfa plus I omega ya, koefisiennya ya kan. Dievaluasi dari min tak berhingga sampai 0 ya kan. Ditambah ini adalah E pangkat min alfa plus I omega dikalikan T dibagi dengan ya ini min alfa plus I omega ya kan. Dievaluasi dari 0 sampai tak berhingga. Itu hasilnya ya, hasil integralnya. Ya kalau kita mau lihat misalnya ini, kita mau melihat ini. Ini kan kalau saya masukkan 0, E pangkat 0 adalah 1 ya. Berarti di sini saya punya 1/alfa plus I omega gitu ya. Nah, kalau saya masukkan minus tak berhingga, ya jadi ini dikurang gitu ya, minus tak berhingga, E pangkat I omega T-nya ketika dimasukkan minus tak berhingga ini dia akan berosilasi ya, sangat wild ya. Tapi Anda tinggal lihat aja, E pangkat alfa T, ini kan real ya, alfa T ini kan real, kalau Anda masukkan T-nya limitnya minus tak berhingga, maka ini jadi E pangkat sesuatu, E pangkat minus sesuatu yang sangat besar, jadi mendekati 0 ya. Jadi ini pengalinya 0, jadi ini 0. Gitu ya. Sama di sini juga, kalau Anda masukkan, ini T, sorry. Anda masukkan T-nya mendekati tak berhingga,
I omeganya ini tidak perlu dipusingkan, tapi Anda lihat minus alfa T-nya. Jadi ini minus sesuatu yang sangat besar. Jadi 0 ya. Jadi di sini 0 dikurang T-nya 0, maka ya jadi 1 di sininya. Jadi seper min alfa plus I omega ya. Atau ini jadi minnya jadi bisa jadi alfa min I omega gitu kan. Jadi saya punya hasilnya adalah seper akar 2pi ya, di sini dari seper alfa plus I omega plus seper alfa min I omega. Oke. Nah, ini kan bisa saya sederhanakan ya. Ini kan alfa kuadrat min omega kuadrat ya. Ini jadi alfa min I omega plus alfa plus I omega. Oh, surprisingly adalah yang imaginary cancel ya. Jadi di sini saya punya 2. Jadi seper akar 2pi 2 alfa per alfa kuadrat min omega. Sorry, kok min sih? Plus dong ya. Kan ya, ini kan plus, sorry, ini plus, maaf. Ini. Jadi inilah G omeganya ya. Ini hasil transformasi Fourier dari fungsi tersebut. Oke. Kita sudah dapatkan. Ya, itu contoh dari transformasi Fourier ya. Satu transformasi Fourier. Mungkin saya bisa ambil contoh lagi yang lain ya. Satu contoh lagi. Misalnya saya punya Oke, misalnya saya punya fungsi T-nya itu saya punya ini kan 2 alfa per akar 2pi dari seper alfa kuadrat plus omega kuadrat gitu ya. Ini hasil transformasinya. Nah, ini fungsi aslinya misalnya seperti ini ya. 2 alfa per akar 2pi. Ya ini sembarangan ya saya bikin alfa kuadrat plus T kuadrat ya. Nah, ini kalau misalnya seperti ini kira-kira gimana transformasi Fourier-nya ya? Transformasi Fourier-nya ini langsung aja ya. Ini adalah seper akar 2pi ya. Ya langsungnya dikalikan koefisiennya ini, jadi ada 2 alfa per akar 2pi juga ini 2pi maksudnya. Ini akar 2pi kali seperakar 2pi jadi akar 2pi ya. Integral dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga E pangkat I omega T plus per alfa kuadrat plus T kuadrat dt. Oke, nah ini integralnya menarik. Bagaimana cara menyelesaikan integral ini? Ya. Bagaimana cara menyelesaikan integral ini? Nah, agak sulit ya. Oleh karena itu, maka triknya kita bawa dia ke ruang kompleks. Ya. Bawa dia ke ruang kompleks. Jadi ini saja yang dikotakin saja ya. Saya mau menyatakan integral yang dikotakin saja ini saya bawa dia ke ruang kompleks integral kontur ya. Dari apa? E pangkat I omega Z. Dia sendiri sudah kompleks sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, saya bawa dia ke ruang kompleks seperti ini. Alfa kuadrat plus Z kuadrat integral terhadap Z. Oke. Nah, Anda lihat pembilangnya ini tidak singular ya. Bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya di ruang kompleks dia singular.
nilai apa titik-titik singularnya apa saja, titik-titik singularnya diberikan oleh akar-akar dari persamaan tersebut ya. Ini akarnya adalah Z0 plus I alfa, Z0 min I alfa sama dengan 0 ya. Atau dengan kata lain, maka titik-titik singularnya adalah plus minus I alfa. Plus I alfa dan minus I alfa ya. Itu titik-titik singularnya, ya kan? Jadi kalau saya draw coordinate system gitu ya. Ya. Kalau saya gambarkan suatu sistem koordinat, ini kurang bagus ini. Oke lah, katakanlah seperti ini ya. Nah, titik-titik singular itu ada di mana? Ada di plus I alfa dan di minus I alfa. Jadi purely di sumbu imajinernya ya. Jadi di sini ya. Katakanlah di sini ya. Ini I alfa. I alfa ini adalah minus I alfa ya. Sekarang tinggal kita menentukan kontur yang mau kita gambar seperti apa gitu ya. Nah, sebelum kita menentukan kontur ya mungkin kita cari dulu residunya ya. Residunya ya A-1 ya di plus I alfa ini apa saja? Ya ini kan berarti oke, mungkin saya di sini aja kali ya. Residu ya, di sini residu A-1 untuk Z0-nya adalah I alfa. Ini kan berarti limit dari Z mendekati I alfa ya. Anda ingat kembali cara mencari residu ya, sudah kita bahas. Dari Z minus I alfa kalikan dengan integran tadi ya, I E pangkat I omega Z per, Anda lihat penyebutnya bisa saya faktorkan seperti ini, Z plus I alfa, Z min I alfa, ya kan? Maka Anda bisa lihat bahwa ini bisa saya cancel, dan ya langsung saya limitkan, masukkan limitnya ya. E pangkat I omega dimasukkan Z-nya I alfa, jadi ini E pangkat minus omega alfa, ya kan? Dibagi dengan ini I alfa ditambah I alfa, berarti 2 I alfa. Oke. Ini residu di titik Z0 sama dengan I alfa. Residu di titik Z0 sama dengan minus I alfa. Ya, ini adalah limit ya Z mendekati min I alfa dari Z plus I alfa dikalikan ini semua. Z plus I alfa, Z min I alfa. Ini bisa saya cancel lagi ya. Limitnya ini menjadi plus ya pangkat ya, E pangkat omega Z. Omega Z, omega alfa atau alfa omega gitu ya. Omega alfa lah, biar sama kayak di atas. E pangkat omega alfa per, nah di sini min ya. Kan min I alfa jadi min 2I alfa. Oke, ini kedua residunya, ya kan? Tinggal berarti bahwa integral tersebut tadi ini integral kontur dari E pangkat I omega Z per omega kuadrat plus alfa, kok omega kuadrat sih, alfa kuadrat. Alfa kuadrat ditambah Z kuadrat alfa kuadrat tambah Z kuadrat. Ini kan tinggal 2 PI dikalikan jumlah dari
residunya, ya kan? Residu dari apa? Residu yang terlingkupi, residu dari titik-titik singular yang terlingkupi oleh kontur tersebut, ya kan? Sekarang tinggal kita memilih konturnya mana saja, gitu kan? Ya, untuk memudahkan kan sebenarnya konturnya sama seperti pada kasus di ini ya. Kita bisa mengambil konturnya itu, saya ambil konturnya misalnya dari sini, dari minus row sampai plus row gitu ya. Ya boleh saya mengambil konturnya dari sini, setengah lingkaran boleh gitu kan. Dengan jari-jari row. Sorry. Gitu ya. Ini kontur yang saya pilih ya. Kalau kontur ini yang saya pilih, kenapa saya mengambil konturnya seperti itu gitu kan? Ini kan jadi integral C ini kan bisa saya pecah menjadi integral sepanjang sumbu real, ya kan? Ini C-nya. Ditambah, ini integralnya terhadap dx, gitu kan, ditambah integral setengah lingkaran, ya kan? 0 sampai 2pi. Terhadap apa? Terhadap setengah lingkaran ini terhadap rho, gitu kan? D rho, gitu ya. Boleh juga, boleh seperti ini kan, karena nanti agar ini untuk mendekati integral aslinya dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga, maka saya ambil limit gitu ya, limit rho-nya tak berhingga gitu kan. Nanti saya ambil limitnya rho-nya mendekati tak berhingga dari integral ini, maka saya akan dapatkan integral yang aslinya ya kan. Dari dt gitu atau dx sama aja ya. Atau dt. Ya itu triknya seperti ya, strateginya kan. Nah, saya bisa mengambil kontur yang tersebut, ya kan? Kalau kontur ini yang saya ambil, maka residu yang diperhitungkan hanyalah residu yang dari Z0 sama dengan I alfa saja. Oke? Saya juga bisa mengambil kontur yang lain. Misalnya saya mengambil konturnya dari sini ke situ gitu ya. Misalnya gini, sama maksudnya di jalur yang sama gitu. Nah, ini kontur yang kedua yang saya pilih gitu kan. Nah, tapi sekarang ini C1, tadi C2 gitu ya. Nah, tapi kontur setengah lingkarannya sekarang saya mengambilnya dari minus rho sampai rho sama juga gitu ya. Tapi kalau saya ambil kontur yang bawah, maka saya mengambilnya seperti ini gitu ya. Jadi jadi clockwise ya, kontur setengah lingkaran. Kalau yang C1 ini konturnya setengah lingkarannya counter clockwise, yang C2 jadi clockwise gitu kan. Kita mana yang mau kita pilih terserah, yang kita pilih yang mana nggak ada masalah, baik yang atas maupun yang bawah. Tapi saya akan mencoba mempertimbangkan keduanya. Kenapa? Karena di sini kita punya kemungkinan omeganya ini bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Oke. Jadi saya akan meninjau kasus kontur yang atas itu untuk omeganya positif, ya kan? Dan meninjau kasus kontur yang bawah untuk yang omeganya negatif, gitu ya. Ya kan kalau omega positif di sini kan omega negatif ini jadi minus gitu ya. Jadi minus dari nilai mutlak omega T gitu kan. Jadi di sini oke, coba kita tinjau. Jadi sekarang kalau saya mau ngambil untuk omeganya positif, maka G omeganya ini kan
Ya, sekarang kita langsung ke G omega. G omeganya adalah 2 alfa per 2 pi ya di sini ya. Ini 2 alfa per 2 pi dikalikan integral kontur ini ya, dikalikan integral kontur ini pada limit rho-nya mendekati tak berhingga, ya kan? Kalau sudah dilimitkan terhadap rho, maka di sini tidak ada mengandung rho, maka saya bebas menarik limitnya. Di sini saya punya ya saya tulis dulu seperti ini ya. Limit rho mendekati tak berhingga dari integral kontur tadi ya. EI omega Z per alfa kuadrat plus Z kuadrat DZ ya. Dengan kontur adalah kontur yang pertama, Q1. Nah, kalau kontur pertama, maka residunya hanyalah, sorry, ini 2 alfa bukan 2 pi. Residunya hanyalah yang ini saja. Ya kan? Ini saja dikalikan 2 pi, I-nya cancel, 2-nya cancel ya. Ya, 2-nya cancel, I-nya cancel. Maka di sini 2 pi dikalikan, di sini adalah 2 pi mengalikan E pangkat minus omega alfa per 2I alfa. Ya, gitu ya. Oke. Ini dapat saya sederhanakan. Set, 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 set. Gitu ya. Ya, ini tinggal berarti ini kalau G-nya, kalau omeganya positif, maka ini adalah E pangkat minus alfa omega, gitu kan. Nah, kalau omeganya negatif, saya ambil kontur yang bawah. Nah, kontur yang bawah, itu berarti arah konturnya berbeda ya. Langsung aja ya, di sini, oke, saya mungkin tulis seperti dulu, rho tak beringkat dari integral konturnya C2, E pangkat I omega Z per alfa kuadrat plus Z kuadrat DZ, ya kan? Nah, yang membedakan dengan kontur pertama adalah di sini ada 2 PI-nya tetap sama, dikalikan, karena konturnya melawan arah, maka di sini ada minus ya. Di sini ada minus 2 PI dikalikan, dikali apa? Dikali residunya. Residunya adalah ini ya. Residunya ini, jadi dikali E pangkat omega alfa per min 2I alfa gitu ya. Sama ya, 2 alfanya cancel, I-nya cancel, 2 pi-nya cancel, minusnya cancel, jadi inilah E pangkat omega alfa. Jadi Anda lihat kalau omeganya, jadi G-nya di sini, G omega ini nilainya adalah E pangkat, saya depannya omeganya, saya pangkat minus A omega kalau omeganya positif, dan dia nilainya E pangkat plus alfa omega kalau omeganya negatif ya. Dengan kata lain ini sama dengan kalau saya tulis seperti ini ya, E pangkat minus alfa nilai mutlak omega. Oke, ya ini. Di sini hasilnya. Ini contoh ya. Itu adalah Fourier transform. Oh, mungkin saya lupa. Terakhir saya akan coba menuliskan kalau inverse-nya ya. Jadi kalau G omega itu adalah seperakar 2 pi integral dari minus tak berhingga sampai tak berhingga ft kalikan E pangkat I omega T dt, maka inverse Fourier transformnya, inverse dari transformasi Fourier-nya atau transformasi Fourier inverse itu adalah ft sama dengan seperakar 2 pi min tak berhingga sampai plus tak berhingga. Di sini yang dikalikan adalah G omeganya. Dikalikan E pangkat minus I omega T, tapi diintegralkan terhadap omega. Ya. Jadi ini adalah Fourier transformasi Fourier-nya, ini transformasi Fourier inverse-nya.
Oke, saya kira sekian dulu videonya. Nanti kita akan lanjutkan membahas transformasi Laplace. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi